Iya, jadi kan ini sidang Nikmir ini kan seperti yang aku bilang, aku itu udah dapat info guys ya. Nah, seperti yang aku bilang di infotainment ya, itu di upload di TikTok udah 200.000 orang yang nonton. Jadi sini kita itu kan ditolak ya permohonannya gitu. Nah, aku kan udah bilang kalau aku yang ngomong masih rame. Kalau yang lain-lain mau pengacara mau artis lain tuh sepi, lihat aja sendiri. Nah, yang gue heran ya, kalau artis-artis di upload infotainment di YouTube, di TikTok, kenapa view-nya dikit ya? Iya kan? Tapi kalau di akun mereka sendiri rame. Karena artis Konoha itu view-nya, komennya, like-nya sama follower-nya beli. Gue yang kagak. Beli dia. Kenapa di akunnya rame kalau orang yang upload dia nggak rame? Tuh. Nah, gue curiga dan gue pernah 5 kali gue nggak ngerasa follow, nggak pernah stalking, tiba-tiba gue ngefollow artis Konoha. Ih, siapa lu? Artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, ke luar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Malaysia yang digaji dengan mata uang terkecil nomor 5 di dunia, yang penontonnya sebagian besar rakyat jelita. Ya Allah, jatuh kelas banget gue kalau sampai ngefollow begituan, nggak ada faedah. Ogah, nggak. Tidak akan terjadi oleh Raja Bangsawan ini. Di Plaza Senayan ini banyak nih artis-artis ini ya. Kulirik pun nggak. Kecolok ke teman gue yang nyapa duluan. Kalau nggak ada, bukan teman gue, nggak ada simbiosis mutualisme buat gue, nggak menguntungkan ya, nggak ada urusan bisnis, lu duduk di sebelah gue, kulirik pun nggak. Tuh. Nah, jadi kan kasus Nikita ini kan akan berjalan guys ya. Kasus Nikita ini berjalan. Nah, sekarang ini tadi aku ngobrol lama sama pengacaranya Reja. Nah, dari hasil diskusi kami hanya ada satu yang bisa meringankan hukuman Nikita. Apa? Nikita harus membongkar dalang. Ya. Kalau gue sudah tahu dalang yang dimaksud, tapi kan nanti biar aja nanti kan akan dibuktikan semua ini, semua akan dipanggil. Nah, tidak ada cara yang lain untuk bisa, kalau bebas sudah halu, nggak mungkin. Ini kita berbicara fakta karena buktinya udah ada. Ini memang kali ini keseleo Nikitanya. Biasa kan dia hati-hati pinter. Nah, kali ini dia keseleo. Gue hanya bisa support, berdoa, dan datang ke pengadilan dia. Tapi kalau gue sampai menghalu biru lepas terus, gue kayak penjahat pakai laser, pakai tali, pakai pistol datang ke tahanan untuk lepasin dia, itu kan udah halu, nggak mungkin kan ya nggak sih ya kan. Kita ini bukan film-film ya, ini tuh realita kehidupan gitu. Jadi udah nggak mungkin. Jadi ya salah satu cara yang bisa gue lakukan adalah selain support, doa, dan datang ke pengadilan untuk memantau supaya keadilannya tegak lurus ya kan, adalah dengan berkoar-koar di media sosial untuk meluruskan, membongkar fakta, dan setidaknya memotivasi masyarakat untuk tidak berbuat yang aneh-aneh. Nah, ini sekali lagi gue menghimbau kalian jangan bikin huru hara. Tadi ada tuh wartawan datangin gue, Kak, lihat tuh Kak, banyak banget tuh di depan rame tuh bikin huru hara di pengadilan. Nah, itu bukan pendukung Nikita guys, itu hater, pencari view, like, dan ketenaran berkedok mendukung Nikita. No, karena mereka kan udah tahu kalau mereka berperilaku seperti itu, tahanan Nikita akan diperpanjang. Kalau kalian tidak tenang, huru hara, ngata-ngatain JPU, ngata-ngatain hakim, itu kan membuat orang untuk tidak simpatik dan empatik. Apalagi kalian menggambar-gemborkan Nikita pakai barang branded ini. Nggak boleh guys, karena kalau di persidangan itu dari hari pertama, lu itu kalau bisa tampilannya sederhana, melas, mengakui bersalah, nggak berbelit-belit, tidak sombong, itulah yang bisa meringankan hukuman lu. Tapi kalau kalian itu di persidangan udah duduk di pengadilan tapi kalian sombong, kalian huru hara, kalian melawan, itu nanti bisa jadi hukuman kalian itu yang maksimal. Nah, tadi aku bertukar pikiran sama pengacara Reja, kenapa waktu Sambo dia itu penampilannya kaos biasa, diam, menang, mukanya melas, terus dia mengakui kesalahan, terus dia tidak huru hara. Karena dia tahu taktiknya, dengan cara itu nanti hukuman dia bisa yang paling ringan. Terus kayak si
kayak si Fadel itu sebenarnya itu di penjara aja. Itu anak itu kan sebelum kasus ini suka mukulin orang kan. Nah kali ini dia kena karmanya. Nah pasti si Fadel itu aku baca tuntutannya agak ringan. Kenapa? Karena dia pasti udah dikasih tahu sama pengacaranya, kamu yang sopan aja, kamu yang melas aja, kamu yang ngaku aja, biar nanti ancaman hukumanmu paling rendah. Karena kalau lepas kamu udah gak mungkin lagi. Tuh. Nah kayak banyak kan kasus-kasus orang, ada lagi kasus yang ditangani si pengacara Reja itu sampai dia pakai tongkat, kayak lumpuh depan pengadilan. Kenapa? Karena supaya si hakim itu simpatik dan empatik dan ringan hukumannya begitu. Nah, jadi kalian itu udah gue bilangin jangan bikin huru hara, jangan norak, jangan kampungan lah begitu ya kan. Soalnya gue lihat nih binci-binci, hemong-hemong sama anak-anak alay kos-kosan gak sekolahan sih ya. Jadi nggak sampai nalar ke situ gitu. Kalau gue sampai nalar ke situ gitu. Makanya pengacara ngomong sama gue nyambung dan betah. Kalau sama yang lain mana mau, dia nggak level juga, dia pasti ngomong sama SDM kayak jelita gitu kayak kalian gitu kan. Jadi makanya sekarang udah nggak bisa lagi kalian berhalu-halu fokus ke lepas, nggak bisa. Sekarang kita fokusnya keringanan ya, meringankan. Syukur-syukur nih kita nanti di penjara cuma 6 bulan 1 tahun ya kan. Tapi tadi itu pengacaranya si Reja langsung ngomong ke gue, satu-satunya cara supaya Nikita diringankan seringan-ringannya adalah dia membongkar dalang, dia membongkar siapa pemeran utamanya, dia membongkar sutradaranya. Nah kalau dia tidak membongkar, dia nanti yang berat. Nah tapi nanti itu akan terbongkar guys, karena semua akan dipanggili saksinya, nanti akan dipanggili ahli bahasa sama ahli IT. Nah minggu depan itu si Reja datang, ya kan? Kita lihat aja. Nanti kalau, sebaiknya tim Nikita bilang nanti kalau si Reja datang, jangan bikin hurara, jangan ngadu domba, jangan teriak-teriak kayak orang kampung, tinggal di kampung aja. Ini Jakarta cuy ya. Karena nanti hakim, JPU, semuanya itu jadi risih, jadi diberatkan, ya. Sebenarnya tadi tuh tadi si pengacara dokter Reja tuh ngomong ke aku, dan dia, Pak ini kalau saya bongkar nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kata dia gitu. Karena bapak itu nyaman curhat sama aku gitu. Jadi awal-awal dulu guys, awal-awal waktu masih penyidikan, itu Nikita itu bisa ditutup kasusnya dan tidak sampai ditahan. Cuman tadi si bapak bilang, karena Nikita itu sombong banget. Padahal di awal-awal kalau dia tidak sombong, dia bisa minta maaf, dia mendekatkan diri sama si dokter Reja, sebelum sampai berlarut-larut, dia tidak akan ditahan dan kasusnya ditutup. Tapi tadi kalau si pengakuan bapak, karena Nikitanya sombong, jadi kasusnya lanjut gitu loh. Sekarang ya udahlah, udah begini mau gimana lagi begitu. Makanya gue bilang sama kalian semua ya, ini untuk semua lah ya. Kalau cuman jadi artis di Konoha ya kan, gak usah sombong naik dagu. Lu kan kalian ini kan keluar negeri nggak ada yang kenal, nggak ada yang lirik, nggak ada yang make juga gitu loh. Paling yang nonton kan juga rada jelita di kampung-kampung kalau di Konoha ini. Kalau orang-orang yang nongkrong di Plaza Senayan sini mana mau, kan sama-sama punya duit di sini nih. Di Plaza Senayan ini tiap malam minggu, mau Dian Sastro, mau Luna Maya, mau siapa lagi, Tias Mirasi sini, dicuekin orang cuy, nggak peduli orang. Yang heboh itu orang-orang, kecuali orang-orang kampung masuk sini ya, dia nggak shopping, nggak makan, cuma lewat aja di sini. Nah itu beda cerita, nggak peduli gitu. Kalau gue rekan artis yang pernah syuting sama gue, pernah kerja sama gue, ya gue sapa. Kalau nggak ya gue nggak peduli juga guys, nggak menguntungkan, nggak menghasilkan duit, nggak bikin kita tenar, ngefek. Makanya kalau jadi artis Konoha, udahlah, nggak usah sombong. Karena banyak banget yang masuk penjara endingnya pas syuting dapat duit. Kalau nggak dapat duit, lihat tuh daftar di Robi Abbas yang dijual ke pejabat berapa harganya.